Mana Ilai, mana tadi Helmi, mana Mitra, memang ini. Minggu depan pasti baru belajar. Mana Ilai, mana Ilai. Oh, ini ada gini. Helmi belum jadi orang, belum pernah. Belum pernah jadi moderator. Helmi, belum. Kedengaran, kan? Gimana suara saya? Kedengaran tidak ya? Helmi, bisa moderator Helmi? Oh iya 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 Ustaz. Tapi maaf tidak kedengaran tadi. Oh, ini bagus. Selamat. Belum. Bakal jadi moderator. Oke. Bagaimana Ustaz dimulai nih? Oh, gimana, gimana, gimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد. Alhamdulillah kita berkumpul di sini untuk melanjutkan perkuliahan kita setelah beberapa pekan, dan insya Allah yang akan menjadi pemateri atau pemakalah pada pagi hari ini adalah Pak Firmansyah, insya Allah. Dan beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Sebelum kita melanjutkan, mari kita membaca doa agar lebih berkahnya pelajaran atau kuliah kita hari ini. Dan insya Allah doa kita pada pagi hari ini dipimpin oleh Bapak Firmansyah sendiri selaku pemateri, insya Allah. Silakan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa. Namun kemudian sebelum saya memimpin doa, kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allahumma rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa jammilna wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatal muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min hali ahli nar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Firmansyah. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada pemateri atau pemakalah untuk mempresentasikan hasil yang telah disusunnya. Kepada Ustaz Firmansyah, dipersilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan tanpa henti dan tiada cuti kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Pertama-tama yang saya hormati dosen kita Pak Dr. Muhammad Ilham MTHI, dan selanjutnya yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman sekalian, yang semoga sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada pagi hari ini yang bertugas sebagai presentator atau pemakalah adalah kami sendiri, yang mana judul makalah kami yakni Jihad dalam Al-Quran. Jadi
pertama, adapun latar belakang masalah daripada judul kami ini, bahwa pertama-tama kita pahami bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu ini diturunkan kepada manusia untuk menjadi petunjuk bagi kita semua, yang di dalamnya mengandung banyak petunjuk untuk manusia sebagai landasan dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, dan mengantarkannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, mengambil petunjuk di dalamnya, adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi mempelajari Al-Quran itu tentu banyak ya, salah satunya dengan misalnya kita membedah konsep-konsep yang ada dalam Al-Quran itu sendiri, ya itu sudah termasuk daripada mempelajari Al-Quran. Jadi semoga perkuliahan kita ini termasuk daripada cara kerja kita dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian lanjut bahwasannya makalah saya itu adalah membahas tentang konsep jihad dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana di latar belakang kami bahwasannya kata jihad dalam Islam itu adalah sering disalahpahami oleh sebagian orang. Bahwasannya ketika kita kemudian berbicara tentang jihad, menyebut kata jihad, itu mungkin banyak yang terbayang bahwa ketika kita menyebutkan kata jihad, mungkin langsung ada yang terbayang dalam pikirannya bahwasannya yang dimaksud dengan jihad itu adalah peperangan, kematian, darah, sesuatu yang sifatnya ekstrem dan kekerasan dan sebagainya. Ya, yang tentu ini kemudian jika disalahpahami, disalahartikan, maka tentu akan berefek dalam kehidupan sehari-hari kita. Apalagi kemudian jikalau pemahaman tentang jihad hanya sekedar itu, hanya dipahami sebagai sebuah peperangan, sebagai sebuah kekerasan, maka ketika ini tidak diluruskan, tidak dijelaskan dengan baik konsep jihad ini, maka tentu akan sangat berbahaya. Makanya kemudian perlu untuk kemudian kita membedah bagaimanakah sebenarnya konsep jihad itu dalam Al-Quran. Makanya pada kesempatan ini kita kemudian akan sama-sama mencoba mengurai bagaimana sebenarnya Al-Quran melihat konsep jihad dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, sehingga kemudian ada beberapa rumusan masalah yang kami akan jadikan acuan untuk mengurai konsep jihad dalam Al-Quran. Yang pertama, apa itu pengertian jihad dalam Al-Quran? Kemudian yang kedua, bagaimanakah bentuk-bentuk jihad dalam Al-Quran? Dan yang ketiga, bagaimana urgensi jihad menurut Al-Quran? Baik, langsung saja yang pertama dari pembahasan kami yang berdasarkan dari rumusan masalah, bagaimana sebenarnya konsep jihad atau definisi jihad dalam Al-Quran. Jadi kata jihad menurut bahasa ya, secara etimologi, secara bahasa, berasal dari kata jahada, yujahidu, mujahadatan atau jihadan, yang bermakna berusaha atau tindakan yang sungguh-sungguh, ya bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu atau dalam melakukan sebuah aktivitas. Ya, jadi jihad itu secara bahasa adalah usaha yang sungguh-sungguh, tindakan yang sungguh-sungguh dalam melakukan atau melaksanakan sesuatu. Nah, ini bisa kemudian kita lihat dalam Al-Quran, dalam surah Luqman, wawasainal insana di dalam Al-Quran yang berbunyi wawasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan kami wajibkan manusia untuk berbuat baik, lakukan kebaikan kepada kedua orang tuanya, yakni ayah ibunya, bapak ibunya. Wa in jahadaka, di sini ada kata jihad. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ya, yang kemudian kalau kita baca dalam terjemahan itu diartikan sebagai memaksa. Nah, kenapa kemudian, apa korelasi dengan apa yang tadi saya sebutkan, bahwasannya jihad itu secara bahasa berarti usaha yang sungguh-sungguh, kemudian di sini diartikan sebagai memaksa, karena kemudian ketika seseorang memaksa, maka tentu pemaksaan itu kan tentu lahir daripada usaha yang sungguh-sungguh. Tidak ada orang yang
memaksakan satu kehendak, tetapi kemudian tidak memaksa. Nah, jadi orang ketika memaksa itu pasti ada usahanya yang bersungguh-sungguh. Tidak ada orang yang memaksa sesuatu tapi santai-santai dalam meminta, dalam menyuruh misalnya. Maka inilah definisi jihad secara bahasa, bahwasannya jihad itu bermakna usaha yang sungguh-sungguh atau tindakan yang sungguh-sungguh dalam melakukan satu aktivitas tertentu misalnya. Kemudian dalam bahasa yang lain, sebagaimana kami kutip dari Kamus Maqayisul Lugha, bahwasanya kata jihad ini berasal dari kata al-jahdun yang berarti letih dan sukar. Nah, jadi ini sama juga dengan yang pertama, bahwasanya keletihan dan kesukaran itu ya mesti melahirkan kesungguhan ya. Jadi ketika orang melakukan kesungguhan pasti akan melahirkan rasa letih atau sukar. Oleh karena itu jihad itu memang adalah sesuatu yang sukar dan mendatangkan keletihan ya, sebagaimana kemudian dikonfirmasi dalam Al-Qur'an di dalam surah Ali Imran ayat 142 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim am hasibtun an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, yang artinya apakah manusia itu mengira, apakah kalian mengira an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan dimasukkan, akan masuk ke dalam surga sementara Allah belum mengetahui di antara kalian siapa yang bersungguh-sungguh berjihad ya, jahadu minkum, yang berjihad di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, dan siapa yang kemudian bersabar. Artinya memang jihad di sini memang melahirkan keletihan dan kesukaran, karena setelahnya disebutkan kata-kata sabar, bahwasanya orang yang melakukan satu aktivitas tertentu yang membutuhkan kesungguhan, membutuhkan kesukaran, keletihan, yaitu mesti dihadapi dengan kesabaran. Jadi tidak bisa kalau tidak sabar. Makanya salah satu makna jihad juga itu adalah bersungguh-sungguh, kemudian sesuatu yang melahirkan kesukaran atau keletihan. Baik, kemudian lanjut. Jadi kemudian setelah kita memahami pengertian jihad secara bahasa, jadi kemudian secara umum ya, bahwasannya pengertian yang lebih luas dapat dipahami bahwasannya jihad itu adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya. Jadi secara umum bisa kita simpulkan bahwasannya jihad itu adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, jikalau kita kemudian melaksanakannya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai satu tujuan, itulah disebut dengan jihad. Misalnya kita jihad kita sebagai seorang penuntut ilmu misalnya, maka ketika kita bersungguh-sungguh dalam belajar, itu sudah merupakan suatu jihad. Misalnya orang yang memiliki tanggungan keluarga, ketika dia serius dalam mencari nafkah, itu sudah merupakan suatu bentuk jihad. Ketika kemudian dia tidak bersungguh-sungguh, maka dia tidak termasuk orang yang berjihad. Makanya dalam segala aktivitas kehidupan ini, jihad itu diperlukan. Jadi kita mesti menjadi seorang mujahid dalam segala aktivitas kita. Mesti kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Kira-kira seperti itu secara bahasa yang kami pahami. Baik, kemudian kita lanjut pada pembahasan yang kedua, bahwasannya bagaimanakah bentuk-bentuk jihad dalam Al-Quran itu sendiri. Kami membagi 3 di sini berdasarkan dan kemudian ada beberapa ayat-ayatnya yang kami masukkan. Ya, ada yang kemudian kami jelaskan di situ, uraikan penafsirannya, ada yang tidak, karena memang banyak sekali ayatnya dalam Al-Quran. Kurang lebih ada 36 ayat, dan kata jihad itu terulang 41 kali. Ya, sebagaimana yang kami cari ya. Yang pertama, jadi dalam makalah kami itu ada 3 bentuk-bentuk jihad dalam Al-Quran. Yang pertama, berjuang keras karena Allah. Nah, di sini banyak ayatnya yang kami masukkan. Pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 218, bahwasannya di sini berbunyi innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman
orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallahi wa wallahu ghafurur rahim. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan, senantiasa mengharapkan rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu wallahu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini kami menguraikan, menyebutkan pendapatnya Pak Quraish Shihab dalam tafsirnya, menjelaskan bahwasannya jihad di sini yakni berjuang tiada henti dengan mencurahkan segala yang dimilikinya hingga tercapai apa yang diperjuangkan, ya, baik itu perjuangan dengan nyawa, perjuangan dengan harta, dan apapun yang dimiliki dengan niat melakukannya di jalan Allah Subhanahu wa taala yang mengantar kepada ridhonya. Maka itu yang senantiasa mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jihad di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana jihad itu bisa mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain, misalnya di Quran surah At-Taubah, ya, At-Taubah ayat 24 yang berbunyi qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Di sini juga kami uraikan pendapatnya, tafsirannya Pak Quraish Shihab, bahwasanya ayat ini tidak melarang mencintai keluarga atau harta benda, karena cinta kepada anak dan harta benda adalah sesuatu yang naluri, sifat dasar manusia atau naluri manusia. Ayat ini hanya mengingatkan jangan sampai kecintaan pada hal-hal tersebut melampaui batas sehingga menjadikan ia yang dipilih sambil mengorbankan kepentingan agama. Artinya jangan sampai kecintaannya kepada hal-hal yang seperti itu yang sifatnya duniawi ini lebih kita cintai daripada kepentingan-kepentingan agama, yakni mencintai Allah dan Rasulnya. Karena itulah sehingga ayat di atas menggunakan kata lebih kamu cintai, habba, lebih kamu cintai, karena memang kecintaan kepada sesuatu diukur ketika dihadapkan oleh dua pilihan. Ya, dalam konteks ini ada dua pilihan, yakni kecintaan kenikmatan duniawi dengan kecintaan kepada nilai-nilai ilahi, yakni kecintaan kepada saudara, keluarga, dan harta, kemudian dibandingkan dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad. Makanya di sini ingin dibuktikan bahwasannya siapa yang sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, adapun makna jihad yang kedua yang kami tuliskan dalam makalah ini, yakni berusaha keras melawan orang-orang kafir. Ya, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Furqan yang kami tuliskan di sini, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Yang artinya, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Di sini dijelaskan bahwasannya janganlah kamu menaati, yakni mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir, dan berjihadlah menghadapi mereka yakni dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar, yakni dengan jihad menjelaskan hakikat ajaran Al-Quran, menunjukkan keistimewaannya, menampik dalih-dalih yang bermaksud melemahkan serta menampilkan dalam bentuk keteladanan keunggulan ajarannya. Jadi yang dimaksud di sini adalah berjihad melawan orang-orang kafir itu adalah memberikan hujjah kepada mereka dengan cara menjelaskan hakikat ajaran Al-Quran, ya, menunjukkan keistimewaan yang ada di dalamnya. Ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan jihad yang besar. Wajahidhum bihi, berjihadlah dengan Al-Quran. Kira-kira seperti itu.
Jadi melawan orang kafir di sini adalah melawan mereka dengan hujjah, dengan bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Kemudian memberikan keteladanan yang baik agar mereka tidak menyalahpahami ajaran-ajaran Islam. Kemudian di dalam ayat selanjutnya juga dalam Quran surat Tahrim ayat 9, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka karena tempat mereka adalah jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian dijelaskan bahwasanya ayat ini menguraikan bagaimana menyikapi orang-orang beriman, orang-orang yakni orang kafir, bagaimana sikap orang-orang beriman terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yakni bersikap keras terhadap mereka. Jadi di sini diperlukan sikap yang keras terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian juga dikutip oleh Pak Quraisyab, beliau mengutip pendapatnya Toba-Tobai bahwasanya jihad yang dimaksud dalam ayat ini adalah upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan mereka sehingga mereka beriman dengan benar dan tulus. Jadi jihad di sini adalah bagaimana seseorang itu bersungguh-sungguh memperbaiki keadaan orang-orang yang tidak beriman. Ya. Bagaimana usaha mereka, entah itu dengan lisan misalnya, ya. Entah dengan lisan, dengan niat untuk memperbaiki keadaan mereka, atau dengan cara-cara yang lain. Ya. Jadi tidak langsung kemudian dengan melakukan kekerasan, dengan memerangi mereka secara fisik, tetapi yang pertama-tama bisa menggunakan lisan, bagaimana memahamkan mereka tentang ajaran-ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, jihad yang dimaksud di sini sama dengan yang pertama tadi di surah Al-Ankabut yang telah kami bacakan. Yang pertama, wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma la yamarjukum fa unabbiukum lima kuntum ta'malun. Ya, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yakni ayah ibunya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah, mempersekutukan aku, ya, yang di dalamnya tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada akulah ke tempat kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di sini kami mengambil dari tafsir Al-Munir karya Wahb Az-Zuhaili. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya ayat ini memerintahkan setiap manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, meskipun keduanya memaksa dengan sungguh-sungguh. Ya, mereka berjihad, yakni bersungguh-sungguh memaksa untuk mengikuti mereka dalam kesyirikan, misalnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian jika keduanya orang-orang musyrik, janganlah kamu mengikuti keduanya dalam hal ajakan berakidah pada apa yang tidak ada pengetahuan bagimu, sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Sang Pencipta. Maka karena sebab semua akan kembali kepadanya, baik yang taat maupun yang durhaka, dengan mempertanggungjawabkan masing-masing amal perbuatannya. Jadi kemudian jika walaupun orang tua kita memaksa kita dalam hal kesyirikan, maka tetap wajib kita tolak. Tapi bukan berarti kita tidak bergaul lagi dengan mereka, tetap kita berbuat baik pada hal-hal yang sifatnya duniawi, tidak berkaitan dengan akidah atau kepercayaan kita. Ya. Kemudian yang ketiga dari pembahasan ini, yakni urgensi jihad dalam Al-Quran. Jadi di sini ada dua yang kami tuliskan. Yang pertama, berjihad adalah jalan menuju surga. Ya, jadi pentingnya jihad itu, urgensi jihad itu adalah salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran yang juga telah kami bacakan di awal. Hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jadi disebutkan pertama an tadkhulul jannata, bahwasanya orang-orang yang akan dimasukkan ke surga itu ya pertama-tama harus dilihat dulu apakah dia memang betul-betul bersungguh-sungguh ingin masuk surga. Itu dibuktikan dengan jihadnya, kesungguhannya. Bagaimana ya? Itu bersungguh-sungguh ke mereka dalam beribadah, bersungguh-sungguh ke mereka dalam mengikuti ajaran-ajaran agama,
bersungguh-sungguhkah mereka dalam melaksanakan perintah Allah, bersungguh-sungguhkah mereka dalam menghindari larangan-larangan Allah dan sebagainya. Kira-kira seperti itu yang pertama. Jadi kalau ingin masuk surga ya tentu harus bersungguh-sungguh. Sama juga misalnya kita ketika ingin lulus ya tentu harus sungguh-sungguh dalam belajar misalnya. Ya, harus sungguh-sungguh dalam berkuliah misalnya, harus sungguh-sungguh mengerjakan apakah mengerjakan tugas akhir dan sebagainya. Jadi memang hasil yang baik dalam hal ini kalau kita berjihad bersungguh-sungguh ya tentu kita akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian yang kedua, urgensi jihad yakni mengendalikan nafsu ya. Jadi pertama bahwa nafsu yang sudah mendarah daging di dalam hati itu sangat sulit untuk dikendalikan kecuali dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi nafsu berfungsi sebagai pendorong dan penggerak utama bagi setiap bentuk kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi. Jadi hawa nafsu itu menjadi puncak utama berlakunya bencana dan kerusakan. Makanya kemudian dia perlu dikendalikan oleh manusia. Nah, untuk mengendalikannya itu diperlukan satu usaha yang kita kemudian sebutkan dengan jihad. Jadi seorang ini harus berjihad melawan hawa nafsunya. Bagaimana mengendalikan hawa nafsunya agar hawa nafsunya ini tidak melahirkan keburukan-keburukan di dalam kehidupannya yang mengantarkannya kemudian menjadi orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam Quran surah At-Taubah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Bahwasanya orang-orang yang beriman dan yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Artinya bahwa memang orang-orang yang berjihad itu di dalamnya terdapat kesukaran, keletihan, usaha yang sungguh-sungguh. Karena di sini disebutkan ulaika humul faizun dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi memang untuk mendapatkan satu kemenangan itu mesti lahir dari kesungguhan. Misalnya dalam sebuah pertandingan atau pertandingan bola misalnya, ketika kita ingin menang misalnya ya kita harus bersungguh-sungguh melawan dengan berbagai cara dan sebagainya untuk bisa menang. Jadi kemenangan itu tidak bisa datang dari usaha yang tidak sungguh-sungguh atau usaha yang santai-santai. Jadi memang jihad itu kalau bisa saya simpulkan bahwa jihad itu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu, bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu aktivitas tertentu untuk mencapai sebuah kemenangan, entah dalam hal apa saja, dalam hal ibadah misalnya, dalam hal menuntut ilmu dan sebagainya. Jadi makna jihad itu bisa kita tarik dalam segala segi-segi kehidupan kita. Kira-kira seperti itu saja. Ya baik. Mungkin itu saja pemaparan makalah kami pada pagi hari ini. Ya. Jika ada yang salah, silakan dikoreksi. Jika ada pertanyaan, silakan memberikan jawaban. Jika ada yang ingin ditanggapi, ingin ditambahkan, ya silakan memberi saran dan sebagainya. Ya kami kembalikan kepada Ustadz Helmi. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga kembali kepada Bapak Firmansyah, Pak Firman, yang telah mempresentasikan makalahnya hari ini. Selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab atau sesi kalikan kepada teman-teman sekalian jika ada pertanyaan atau koreksi dan sebagainya, silakan ajukan tangan dan langsung berbicara. Oke, kepada Oke. Kita antri dulu dari yang pertama angkat tangan kepada Pak Ramadan. Dipersilakan. Nanti salah Pak Hamzah. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan mengenai penjelasan tentang jihad tadi.
ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu terkait tentang apabila makna jihad dipahami sebagai sebuah kesungguhan dalam melakukan sesuatu, apakah memang itu berlaku kepada semua hal perbuatan di dalam kehidupan, baik apakah itu berbakti kepada orang tua, menuntut ilmu, mencari nafkah, menjaga diri dan lain-lain sebagainya. Apakah memang itu dapat dikatakan sebagai sebuah jihad fi sabilillah? Kemudian yang kedua terkait tentang terkadang seperti halnya yang sering diberitakan dalam stasiun TV terkait tentang beberapa kejadian lalu seperti pengeboman di sebuah tempat ibadah umat Kristiani. Kemudian dijelaskan bahwa mereka memahaminya sebagai sebuah jihad. Dan apakah memang benar, apakah memang apabila ia melakukan bom bunuh diri itu secara sungguh-sungguh, apakah memang itu sebagai benar-benar dikatakan sebagai sebuah jihad atau bagaimana? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Ramadan. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Pak Hamzah untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sebenarnya di soal yang kedua dari Ustaz Ramadan, sedikit di situ. Sorry, itu saya mau sampaikan, tapi tidak apa, saya ulangi saja pertanyaan saya. Yaitu bagaimana pandangan Saudara Firmansyah terkait daripada kita sering dengar bahwa jihad tidak bisa lari daripada terorisme, ya, terorisme atau terorisme yang dimana kadang-kadang banyak di antara saudara-saudara kita yang mengaku dirinya Islam, Islam sejati, karena kesejatiannya bahkan dia memandang bahwa terorisme itu the part of jihad, bagian daripada jihad. Nah, pertanyaan sederhana saya kepada saudara Ramadan, eh, bagaimana tanggapan saudara terkait daripada hal ini? Apakah terorisme itu bagian daripada jihad atau jihad bagian daripada terorisme? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali juga kepada Pak Hamzah untuk pertanyaannya. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan. Kami ulangi. Pembahasan kita pada hari ini adalah membahas tentang jihad. Jihad dalam perspektif Al-Quran. Nah, jika ada pertanyaan atau tanggapan, diberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian. Silakan. Oke, kalau tidak. Oke, silakan. Begini, pertanyaannya, menurut pemateri terkait masalah jihad, kan begini, berbicara tentang jihad itu kan pasti identik dengan pengorbanan diri. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan maksudnya ada sebuah, ini kisah nyata di mana pernah ada seseorang, mungkin ayah dari anak ini, yang dia itu dijebak istilahnya
karena ada seorang teroris datang ke rumahnya, tapi ketika ditahu oleh Densus 88 dan dikiranya itu dia sebagai salah satu yang bersekongkol dengan teroris itu. Nah, apakah terus kemudian ditangkaplah dengan si Densus 88 ini. Nah, ketika ditangkap kemudian dia dibunuh, padahal dia itu tidak bersalah sama sekali. Atau dalam artian tadi dia dijebak dengan Densus 88 ini. Nah, jadi pertanyaan, apakah bisa dikategorikan sebagai jihad atau bagaimana? Maksudnya matinya ini dengan mengorbankan, padahalnya dia kan tidak salah sama sekali, namun dicurigai menjadi salah satu yang sama-sama menjadi teroris. Bisa dipahami pertanyaannya? Ya, insya Allah bisa dipahami. Oke. Oke, alhamdulillah. Kami rasa sudah cukup 3 penanya dan beberapa pertanyaan. Selanjutnya, sebelum kami serahkan kepada Pak Firman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, kami mau mengajak kepada teman-teman sekalian untuk kita sama-sama bersalawat. Ya, bersalawat yang akan insya Allah dipimpin oleh Pak Hamzah Awi. Bisa Pak Hamzah? Lagi serak-serak suara aku, Ustaz. Begini. Ya. Oke. Mungkin yang lain, Ustaz. Yang lain, Ustaz. Oh iya, Ustaz. Oke, kalau gitu kita minta sambil pemateri cari jawabannya, kita minta tolong kepada Ustaz Ma'mun, untuk memimpin selawat kita. Kalau salawatnya seperti apa sih? Nggak tahu yang mana. Selawatan misalnya. Sallallahu begitu. Harus saya nggak ada yang lain yang bisa. Barang salawat. Semua. Barang masjidnya. Barang. Enggak, saya yang belum. Iya. Berarti harus itu ya. Palestina mungkin atau salawat sekolah sembarang. Bebas. Maaf, Ustaz, yang bagaimana itu salawatnya, Ustaz? Sembarang salawat kepada Nabi yang penting. Oh, yang penting salawat. Yang penting salawat. Salatullah, salamullah. Kita ada salawat khusus di Palestina, ada lagu-lagu. Kalau yang di Palestina dipakai itu ايش اسمهم هذا؟ زي ايش؟ صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم دائما عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث لوحي الله
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Oh, Masya ini Allah. saya lagi ada sama teman di sini, jadi kita bareng. Oh, baik. Syukran ya Ustaz Makmun. Sallallahu alaihi wasallam. Hayakumullah. Ustaz helwa awi. Marra helwa. Masya Allah. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Taib, insya Allah kita akan Saja dulu, lanjut Bang. ke sesi selanjutnya, yaitu menjawab pertanyaan. Di sini pertanyaan-pertanyaannya insya Allah sudah. Pertanyaan yang pertama terkait tentang makna jihad. Apabila makna jihad dimaknai dengan kesungguhan, apakah berlaku dalam segala aspek kehidupan begitu? Ya. Kemudian yang kedua, apakah pengeboman di tempat ibadah umat Kristiani misalnya itu, apakah itu termasuk jihad ataukah dia bukan jihad? Ini hampir sama dengan pertanyaan Pak Hamzah yang mengatakan bahwa apakah terorisme itu the part of jihad, kira-kira begitu. Apakah dia bagian daripada jihad, apakah bukan? Ya baik, kami jawab satu-satu sesuai dengan apa yang kami pahami ya. Pertama, pertanyaan dari saudara Ramadan mengenai apakah makna jihad ini bisa dimaknai kesungguhan dalam segala aspek kehidupan. Ya, jawaban saya berdasarkan pengertian yang telah saya tulis di awal dan apa yang saya yakini bahwa memang jihad itu berlaku untuk segala aspek kehidupan kita. Jadi tidak ada sesuatu yang kita kerjakan yang tidak kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, baiknya memang begitu. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan secara sungguh-sungguh itu bisa kita sebut dengan jihad. Cuma kan nanti ini mesti dipatahkan lagi karena konsep jihad ini masih sebuah konsep yang mesti kita bawa ke dalam hal yang lebih spesifik misalnya kita bersungguh-sungguh dalam bekerja misalnya, inilah yang nantinya melahirkan etos kerja, inilah memang yang dibutuhkan oleh seorang manusia misalnya. Jadi jihad ini mesti kita lakukan dalam segala aktivitas kehidupan kita. Misalnya kita belajar ya, kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Kita harus berjihad di situ dengan segala kemampuan kita, entah itu dengan pikiran, entah itu dengan harta kita misalnya. Misalnya hari ini kita kuliah kan tentu kita harus mengeluarkan harta dan sebagainya. Di sana ada tentu pengorbanan dan sebagainya. Kita harus meluangkan waktu misalnya. Itu semua butuh jihad. Ketika kita tidak berjihad, tidak bersungguh-sungguh dalam hal itu, maka tentu ini tidak akan mencapai satu hasil yang memuaskan. Dalam hal ini kita tidak akan bisa menjadi orang-orang yang menanglah begitu, tidak bisa menjadi orang-orang yang beruntung atau sulit mendapatkan kemenangan atau kelulusan atau keberuntungan. Makanya diperlukan satu usaha yang sungguh-sungguh. Ini yang disebut dengan jihad. Jadi kita memang mesti selalu berjihad dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, kira-kira itu yang pertama. Jadi menurut saya memang berdasarkan definisi secara bahasanya bahwa jihad itu adalah usaha yang sungguh-sungguh, usaha yang melahirkan pengorbanan, ya maka tentu jihad ini dalam segala aspeknya berlaku. Cuma bahkan dalam hal kemaksiatan pun itu bisa menjadi sebuah jihad. Cuma apakah dia masuk jihad fisabilillah atau bukan, itu persoalan lain. Tapi secara bahasa jihad itu secara umum bahwa dia adalah kesungguhan dalam melaksanakan satu aktivitas tertentu, ya. Jadi itu secara umum. Tapi ketika kita ingin menspesifikkan lagi ya, apakah dia termasuk jihad fisabilillah dengan tujuan itu yang disebut dalam ayat yarduna rahmatullah, dia mengharapkan rahmat Allah. Nah, ini beda lagi. Kalau dalam hal kemaksiatan tentu dia bukan jihad fisabilillah, tetapi dia tetap jihad kalau secara bahasa. Kalau dia melahirkan usaha yang sungguh-sungguh, melahirkan pengorbanan, tapi tujuannya untuk bermaksiat misalnya, itu tentu beda lagi misalnya, beda lagi kasusnya kalau begitu. Itu mungkin untuk jawaban yang pertama. Mungkin saya kembalikan dulu kepada moderator. Oke, terima kasih Bapak Firmansyah atas jawabannya.
Sebelum kita lanjut, kami serahkan dulu ke penanya. Bagaimana, apakah ada tanggapan atau sudah cukup pada Pak Ramadan? Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya rasa memang apabila dimaknai bahwa jihad itu merupakan sebuah kesungguhan dalam melakukan sesuatu, terlepas dari apapun hasilnya, memang itu sudah masuk kategori jihad, apalagi utamanya dalam hal-hal yang kebaikan. Mungkin, ya terima kasih banyak. Saya rasa sudah cukup penjelasannya. Oke, terima kasih. Bisa dilanjut, Pak Firman? Ya, siap. Baik, langsung saja saya lanjut kepada pertanyaan yang kedua ya. Saya rasa sama ya pertanyaan, substansi dari pertanyaan Pak Ramadan yang kedua mengenai kaitan antara jihad dan bom bunuh diri misalnya dan terorisme, dengan pertanyaannya juga Pak Hamzah. Apakah itu termasuk jihad? Apakah bisa dikategorikan dengan jihad ataukah bukan? Ya. Kalau kita lihat kembali lagi ya kepada definisi kita, kalau kita mendefinisikan jihad sebagai sebuah kesungguhan dan orang itu ternyata melakukan bom bunuh diri karena memang bersungguh-sungguh ada sesuatu yang ingin dicapai, karena saking bersungguh-sungguhnya dia rela mati dengan melakukan aksi terorisme, aksi bom bunuh diri, melakukan pengeboman di tempat-tempat ibadah orang lain dengan tujuan bahwasannya dia akan mendapatkan satu imbalan dari apa yang dia kerjakan, tentu ini merupakan jihad secara bahasa. Tetapi apakah ini masuk jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah? Maka ini tentu kita mesti ajukan beberapa pertanyaan lagi. Karena apakah membunuh orang yang tidak bersalah itu sesuatu yang sudah sesuai dengan spirit Al-Quran ataukah bukan? Kalau ternyata itu tidak dibenarkan oleh Al-Quran, membunuh orang lain tanpa hal-hal yang dibenarkan, maka tentu ini tidak termasuk jihad fisabilillah. Nah, inilah yang mesti kita luruskan hari ini. Jangan sampai kemudian Islam disalahpahami sebagai sebuah agama yang ekstrim, yang karena di dalam Islam diajarkan konsep jihad, kemudian dengan seenaknya kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan Al-Quran itu sendiri. Ya, tentu tujuan Al-Quran itu kan bagaimana memanusiakan manusia, menjaga hak-haknya. Tentu pertama hak-hak untuk hidup, karena semua manusia itu punya hak-hak untuk hidup yang mesti dijaga. Jadi kalau dia tidak punya kesalahan yang dibenarkan dalam agama untuk kemudian dihilangkan nyawanya, maka tentu melakukan aksi bom bunuh diri itu adalah sesuatu yang saya rasa secara pribadi itu tidak sesuai dengan spirit kemanusiaan. Ya, itu pertama-tama. Bahwa agama itu kan selalu sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kemudian kita merusak hak-hak kemanusiaan seseorang, itu saya rasa itu tidak sesuai lagi dengan Al-Quran. Apalagi kalau kita berbicara tentang agama Islam secara khusus, ya tentu sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kemudian itu dirusak, maka itulah yang merusak nilai-nilai Islam, bahwasanya Islam itu tidak ramah dengan manusia, tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, hanya merasa benar sendiri dan kemudian melakukan hal-hal yang tentu merugikan manusia-manusia lain. Nah, saya rasa jihad fisabilillah itu tentu bagaimana menjaga nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan misalnya, ya, tanpa kita menyalahartikan arti daripada jihad itu. Jadi kalau kemudian ditanyakan bahwa bagaimana korelasi jihad dan terorisme, itu tentu saya rasa saya tidak sepakat kalau terorisme itu diartikan sebagai jihad fisabilillah. Walaupun misalnya kita diperintahkan untuk berjihad terhadap orang-orang kafir dan munafik, tapi itu tentu ada tahap-tahapnya tersendiri. Langsung kemudian kita melakukan karena mereka tidak mau berislam, misalnya langsung kita melakukan pembunuhan dengan cara-cara yang sangat ekstrim seperti itu, saya rasa itu tidak masuk dalam jihad yang benar. Ya. Memang betul itu jihad, kesungguhan, pengorbanan ada di dalamnya. Karena mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa, tetapi apakah itu dirahmati oleh Allah misalnya, ya saya rasa tidak ya. Kalau saya pribadi tidak setuju dengan hal itu. Ya mungkin itu saja jawaban saya. Mungkin ada tanggapan dan tambahan. Tentu ada tambahan dari Pak Hamzah. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Materi. Untuk jawaban dari Pak Firmansyah, kami kembalikan ke penanya. Boleh, saya rasa Pak Ramadan dan Pak Hamzah boleh menanggapi ini. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz.
tetap saya tanggapi dari pernyataan saudara Al-Ustaz Firmansyah terkait daripada pernyataan tentang jihad itu kita lihat dari segi kemanusiaan. Kita kembali kepada konsep sederhana melihat kondisi kita beberapa negara, atau mungkin kita lihat negara yang di Baitul Maqdis itu negara Palestina, bahwa bagaimanapun kita untuk berjihad, tetapi kita ini berada dalam kekuasaan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, bagaimana kita menghadapi hal ini? Kita terang-terangan melihat Palestina diganggu oleh Zionis Israel, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita dengar sekarang dari saudara kita se-Islam dari Iran ingin juga melawan, membantu Palestina. Tapi ada pencegahan dari PBB dalam artian seperti itu. Nah, ini kita harus betul-betul harus jihad. Kita ya mungkin saya pribadi seandainya ada jalan kami menuju ke sana itu akan ya melawan yang seperti itu. Artinya eh, harapan itu karena kita di Al-Quran dijelaskan bahwa tidak dianggap eh, orang yang beriman secara sempurna kalau melihat saudara-saudara kita yang disiksa begitu tanpa eh, sesuatu hal yang mem- yang, yang membuat mereka Palestina itu harus bahagia. Bagaimana cara kita dalam hal ini? Nah, apakah eh, jihad dari seorang Muslim harus melawan hal seperti itu? Bagaimana? Karena kita di bawah naungan PBB, ya itu yang membuat kita sekarang dulu zaman Rasulullah tidak ada PBB oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinasihati dulu baru kalau dia tidak mau ini melawan baru kita nah ini di bawah kekuasaan PBB. Nah di PBB kan kita tahu bahwa mayoritas di PBB itu siapa di situ. Nah inilah yang membuat kami bertanya tentang jihad itu. Apakah Muslim seluruh dunia termasuk belum sempurna imannya atau bagaimana kalau mereka berjihad dengan Allah? Gitu saja. Terima kasih. Silakan mungkin langsung saja ke Pak Firmansyah untuk menanggapi dari tanggapan Pak Hamzah. Ya, baik. Terima kasih dari tanggapan Pak Hamzah yang sangat menarik ya dalam diskusi kita bahwasannya memang kita mengalami satu ironi ya bahwasanya kita ini hidup dalam satu negara yang kemudian terikat dengan satu organisasi dunia yang mengikat kita dengan satu regulasi yang kemudian membuat kita sulit untuk membela saudara-saudara kita. Padahal tentu kita sangat bersimpati dengan mereka ya, dengan penindasan yang terjadi kepada mereka yang mereka sudah dianggap sebagai apa ya, hak-hak kemanusiaan mereka ini sudah dirampas sesungguhnya. Kezaliman tentu terpampang nyata di hadapan kita bahwa mereka mengalami penindasan yang sangat luar biasa dari musuh-musuh kita. Ya, ini juga termasuk musuh-musuh kita karena tentu kita menganggap mereka adalah saudara-saudara kita. Lantas bagaimana sebenarnya kita mesti berjihad jikalau kita diikat oleh satu regulasi yang tentu membuat kita tidak mampu bergerak, apalagi kita yang orang-orang kecil misalnya. Ya. Tentu di sini diperlukan jihad oleh penguasa kita. Kalau saya rasa seperti itu. Penguasa kita yang kemudian harus memberikan usul bagaimana kita bisa lepas dari sistem yang seperti itu yang membuat kita tidak bisa bergerak dan tidak bisa membantu saudara-saudara kita. Karena kasihan memang kita berada dalam satu negara yang kemudian kita tidak masuk membantu mereka dalam hal apa namanya dalam kesulitan mereka kita tidak mampu membantu mereka. Tetapi setidaknya kalau hari ini kita memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan jihad dengan harta kita, kalau kemudian ada satu apa namanya lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas yang ingin memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita, saya rasa kita bisa berjihad lewat itu. Kita bisa berjihad melalui harta kita memberikan bantuan untuk
meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina misalnya, yang tentu mereka kan juga membutuhkan logistik dan sebagainya. Nah, inilah di sini kita bisa berjihad di sini karena di situ masih ada jalan yang terbuka untuk kita. Kalau kemudian kita ingin berperang melawan mereka dengan senjata, tentu kita tidak punya jalan di situ, ya, dan kita tidak punya kekuasaan, ya. Apalagi kita orang-orang biasa. Ya, ini tentu harus berdasarkan satu komando, ya tentu ya pemerintah dan sebagainya. Ya, itu izin dulu. Oke, terima kasih Pak Firman atas tanggapannya. Selanjutnya saya masih memberi kesempatan kepada teman-teman sekalian atau bahkan Pak Hamzah kembali untuk kalau masih mau saling menanggapi, silakan. Saya kira sudah cukup penyampaian daripada Ustaz Firmansyah pada hal ini, bahwa bukan sekedar untuk berperang untuk yang namanya jihad, tapi membantu secara logistik, membantu mereka adalah bagian daripada jihad. Saya sudah paham dan saya menanggapi hal yang positif. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Hamzah. Mungkin dari teman-teman sekalian ada tanggapan dari pertanyaan ini? Dipersilakan. Oke, kalau tidak ada, silakan mungkin. Oh, tunggu dulu, kayaknya masih izin pematerinya. Karena masih ada 2 pertanyaan, insya Allah. Oke, mungkin sambil menunggu juga, mungkin boleh sedikit menanggapi juga, bahwasanya kalau menurut kami dan yang telah kami sama-sama kita pelajari semua. Mohon maaf tadi ada satu. Iya. Nggak apa-apa, Justas. Jadi kalau misalnya ada mungkin saya tanggapi mungkin dari pertanyaannya Pak Ramadan, ada pengeboman seperti itu, pengeboman yang mengatasnamakan agama, itu semua cuma ini ya, bukan berarti agama Islam yang mengajarkan seperti itu, saya rasa kita pahami semua. Tapi oknum yang tertentu yang mengatasnamakan agama Islam. Karena agama Islam sendiri atau agama kita sendiri sudah menetapkan kuliatul khamsah, ada 5 hal yang harus dijaga, ya. Yaitu kalau dalam Jauharatul Tauhid, Al-Imam Al-Laqani mengatakan wa hifdzu dinin tsumma nafsin mal nasab. Jadi menjaga agama, hifdzu dinin tsumma nafsin, menjaga jiwa, mal harta, nasab menjaga keturunan, dan terakhir menjaga akal atau pikiran. 5 hal ini adalah hal yang harus sangat-sangat dijaga sesama manusia, apalagi sesama muslim. Makanya ketika ada yang pengeboman, itu berarti dia sudah tidak hifzu nafsin, sudah tidak menjaga jiwa, sehingga ini sudah bukan berlandaskan agama Islam lagi, tapi itu cuma oknum-oknum yang mengatasnamakan agama Islam. Begitu mungkin ya Pak Firman. Itu sedikit tanggapan dari saya tadi. Oke, karena tidak ada tanggapan yang lain lagi, mungkin boleh dilanjut mungkin Pak Firman, silakan. Baik, langsung saja pertanyaan yang terakhir ya. Yang terakhir dari saudari Andi Mitra. Pertanyaannya, apakah bisa dikategorikan sebagai jihad orang yang dihukum mati karena dicurigai teroris, ya? Karena dicurigai teroris, kemudian dia dihukum mati. Apakah dia termasuk orang yang berjihad? Ya. Bagaimana ya? Kalau orang ini kan masih dicurigai ya, artinya
belum bisa dinilai kebenarannya. Kalau kemudian ternyata orang yang memang tidak bersalah dan dia bukanlah seorang teroris, saya rasa dia memang sudah betul-betul berjihad dengan dengan nyawanya. Ya, dia sudah berjihad dengan itu. Atau mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Saya kurang kalau masalah pertanyaan ini. Ada tanggapan Terima kasih. dari teman yang lain. Ya. Mungkin ada tanggapan yang lain atau mungkin ke penyanyi dulu. Maaf sebelumnya. Kalau istilah teroris itu muncul dari mana? Atau siapa yang munculkan? Oke, ini ada pertanyaan baru dari Pak Makmun. Istilah teroris, mengenai istilah teroris. Mungkin ini bisa menjadi tanggapan saja ya, tanggapan dari pertanyaan sebelumnya. Mungkin ini boleh ditanggapi dulu, Pak Firman. Ya, kalau kata teror itu kan artinya mengganggu ya, mengganggu, dan kemudian kita katakan terorisme, artinya dia sudah menjadi sebuah pemikiran atau ideologi. Artinya memang dia punya satu ideologi pemikiran yang ingin mengganggu orang lain dengan itu berkedok agama, yang mengatasnamakan ajaran agama. Kemudian mereka ingin melakukan hal-hal yang mengganggu ketentraman, ya, misalnya melakukan bom bunuh diri tanpa alasan yang dibenarkan, atau melakukan pengeboman di tempat-tempat ibadah orang lain. Kalau kemudian istilahnya itu istilah secara bahasa ya teror, artinya dia mengganggu, suka mengganggu. Iya, itu saja kalau tanggapan saya. Mungkin ini kalau istilah teror ini digunakan oleh orang-orang yang memang benci dengan Islam. Jadi seakan-akan Islam itu mengajarkan terorisme ketika tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, inilah dicaplah bahwa orang Islam inilah pelaku-pelaku teror yang suka mengganggu orang lain, sehingga seakan-akan Islam itu rusak karena mereka yang melekatkan istilah terorisme ini kepada orang-orang Islam. Atau misalnya orang-orang Islam melakukan sebuah perlawanan kemudian dianggap sebagai tindakan terorisme, padahal tidak semuanya seperti itu. Atau mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menjelaskan secara historis bagaimana kemudian sejarah munculnya terorisme, baik dari tubuh Islam itu sendiri atau hal-hal yang lain. Ya, saya kembalikan kepada Pak Helmi. Ya. Terima kasih Firman atas tanggapannya. Ya kurang lebih seperti itu ya Pak Mamun. Tapi sebenarnya kalau bagi saya tuh kita semua umat Islam di matanya orang Barat itu dianggap teroris. Bahkan semua yang beragama Islam. Kenapa demikian? Karena kita sebagai umat Islam ini ya saat ini sangat lemah. Sampai ada sebagian umat Islam yang menganggap jihad di Palestina itu atau para mujahidin di Palestina itu teroris. Gitu ya. Makanya sebenarnya saya tidak mengakui istilah ini. Mungkin saya setuju tadi pendapat Afwan, moderator. Silakan. Maaf mendahului. Saya setuju dari pendapat Saudara Mamun terkait masalah teroris. Bagaimana pandangan orang Barat terhadap kita, orang Muslim, yang menganggap bahwa kita itu kita adalah teroris. Tapi yang jadi pertanyaan besar di sini, ada sebagian dari kalangan kita sendiri, maksudnya antara mungkin kalau Pak Mamun belum terlalu tahu, tapi sebagian dari yang terjadi di Indonesia saat ini kan banyak adanya oknum yang ceritanya kita ini dianggap sebagian orang dianggap teroris, padahal ini sesama agama.
mungkin seperti kalau mungkin dari Barat, pemikiran Barat kepada orang Islam itu menganggap bahwa orang Islam itu teroris, mungkin itu ya itu bukan lagi sebagai itu mungkin sudah menjadi masalah yang memang sudah terjadi dari dulu. Tapi yang sekarang ini masalah baru ini adalah bagaimana adanya sesama agama, misalnya satu agama, atau mungkin dikatakan di mana sesama Islam yang menuduh orang Islam itu sendiri dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang teroris. Nah, mungkin itu seperti itu, mungkin yang sekarang atau mungkin sedang terjadi pada saat ini. Ya, Atau mungkin sama agama seperti itu. contohnya misalnya mungkin Ustaz Andi Mitra bilang itu orang-orang yang jihad itu teroris. Bilang kan tadi sempat disinggung sama Ustaz Ma'mun juga bilang yang mengatakan orang berjihad di Palestina itu teroris, padahal orang Muslim juga yang bilangi begitu. Gitu dia. Menurut saya yang menciptakan orang-orang itu di kalangan umat Islam orang Barat sendiri. Menurut saya begitu. Ya, agar mereka bisa menjelekkan nama Islam. Tapi kalau istilah jihad ini kita tidak bisa gabungkan dengan kata teroris. Gitu mungkin. Ya, baik, saya rasa saya setuju dengan Pak Makmum bahwasannya kata jihad itu tidak bisa disandingkan dengan terorisme ya, karena jihad itu tidak tidak sependek itu, tidak sesempit itu makna jihad. Ya, kemudian terorisme itu memang suatu citra yang dibangun oleh orang-orang Barat untuk merusak dan menjelek-jelekkan orang Islam. Makanya kemudian kita sebagai orang Islam ini harus membangun citra yang baik di mata dunia. Kira-kira begitulah, harus membangun citra yang baik di mata dunia agar kita kemudian tidak disalahpahami sebagai suatu agama yang dianggap sebagai terorisme, yang sering melakukan tindakan-tindakan untuk merugikan dan mencelakai orang-orang lain. Kira-kira seperti itu. Itulah pentingnya jihad di bidang itu, untuk memahamkan orang, membuka mata dunia bahwasanya Islam itu tidak identik dengan terorisme. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Firman, terima kasih Pak Makmun. Mungkin Maaf, saya tambahkan sedikit, nggak apa-apa? silakan. Ya, sedikit tambahan. Sebenarnya kalau bagi saya, menurut saya, wallahu alam, itu kalau ya negara yang saya bilang terkuat di dunia, yaitu Amerika dan sekutunya, kalau mereka ingin menghancurkan sebuah negara atau apa, mereka menciptakan sekelompok orang, dan dengan alasan itu mereka bisa menguasai negara tersebut atau tanah tersebut, seperti itu. Wallahu a'lam, menurut saya begitu. Dan contohnya banyak di Timur Tengah, contohnya banyak, termasuk Irak, Suriah, dan seterusnya. Ini itu aja. Baik, terima kasih. Mungkin bisa jadi ada benarnya juga, tapi ya pastinya secara ilmiah kita perlu menunjukkan bukti dan hasil, mungkin hasil penelitian juga atas apa yang disampaikan oleh Pak Makmun. Tapi kurang lebihnya mungkin bisa jadi ada benarnya. Dan selanjutnya mungkin bisa lanjut ke pertanyaan ketiga saja. Setelah itu kita mungkin cukupkan ya. Kepada Pak Firman, saya boleh lanjut. Sudah selesai kayaknya Pak Hilmi. Oh, sudah ya. Oh, berarti ini tanggapan untuk pertanyaan ketiga. Mungkin dari penanya dulu ada tanggapan. Sebenarnya Papa belum terlalu dapat jawabannya, tapi yang bisa dapat sedikit dari beberapa diskusi bahwa gimana
mungkin apa ya? Mungkin ideologi teroris itu sendiri atau pemikiran tentang teroris itu sendiri mungkin kan sebagaimana tadi yang dikemukakan oleh saudara Mamun bahwa itu adalah apa istilahnya dari Barat, mungkin pemikiran yang yang diciptakan oleh Barat untuk membuat Muslim seperti itu mungkin di kemudian tapi yang apa mungkin pertanyaan tadi yang saya mau tadi tanyakan yaitu bagaimana apakah sebenarnya orang yang mati di apa dalam keadaan seperti itu apakah dikatakan jihad atau tidak? Mungkin begitu. Walaupun kita sendiri belum tahu apakah matinya ini kan cuman Allah yang tahu apakah dia mati dalam kota jihad atau tidak. Gitu. Tapi mungkin kalau ada teman-teman yang mau menanggapi bagaimana bisa ditambahkan mungkin. Ya, silakan ditanggapi. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau menanggapi juga. Silakan Ustazah Nural. Ditanggapi. Mungkin kalau mungkin tanggapan sedikit dari saya rasa itu mungkin karena maksudnya di ranah ini hukum. Mungkin kalau memang ternyata dia terbukti sebagai teroris berarti dia tidak mati syahid ya. Karena memang itu mungkin karena sudah menjadi hukuman bagi dia karena sudah membunuh orang misal dan sebagainya. Tapi kalau ternyata terbukti bukan teroris tapi dibunuh, bisa jadi dia mati syahid juga karena mungkin kotel ini ya, khata amdi mungkin dan sebagainya, ada pembahasannya panjang lebar di masalah hukum itu dan sebagainya. Kira-kira masih ada tanggapan? Oke, kalau tidak ada mungkin dicukupkan sampai di sini saja. Mungkin kami serahkan kembali kepada Ustaz Doktor untuk melanjutkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن اهتدى بهديه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Di awal pertemuan ba'da Idul Fitri ini kami ucapkan mohon maaf ya, minal a'idin wal fahidin. Mohon maaf ya, lahir di puskesmas ya. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz Helmi? Kedengaran suara saya? Saya Iya, Ustaz. tekan video ini kalau kresek-kresek, bagaimana moderator? Tekan video atau sudah mentrok? Stay ngaji. Bagaimana moderator? Stay ngaji kapan ini? Stay ngaji. Sudah. Bagus dia tuh stay ngaji. Ramadan, bagaimana suara saya? Ramadan, tengah bagus atau mungkin karena mau hujan ini selesai? Mendung. Tengah atau bagaimana Ramadan? Tidak ada kekurangan Ramadan. Ini baru suara saya belum bagus ini. Nah, Hadir Kak Ustaz. bagus suaraku, kedengaran sih. Iya, kedengaran.
Jelas. Ini kamera off dengan kamera on. Lampiran di makalah ini saya lihat sudah nah, ya. Tapi belum di checklist, atau belum ditandai, ya, bahwa ayat ini bisa berkaitan dengan rumusan masalah pertama. Ayat itu bisa mungkin berkaitan dengan rumusan masalah selanjutnya dan setelahnya. Ya, cuma berapa ayat? Sekitar kurang 20 ya. Saya baca tadi ilmunya Firmansyah kurang 20. Ya, yang disampaikan Ustaz Firmansyah. Tetapi yang Anda tulis kata kata apa tadi itu? Kata jihad tertulis sebanyak berapa kali? 41 kali ya. 41 kali. Harusnya nanti dikasih alasan. Kenapa itu? Apakah itu sudah cukup mewakili atau bagaimana? Oke, kita tadi banyak berbicara tentang definisi bagaimana itu jihad. Oke, sebelum kita lebarkan sayap, bagaimana menurut PBB, bagaimana menurut BAS, bagaimana seterusnya. Tadi saya tertarik dengan makna jihad di kamus Maqais Lugah. Silakan Firman. Menurut apa kata-katanya di dalam kitab Maqais Lugah itu? Ya, ya, jim, al-jim, dan al-ha dengan al-dal itu bisa bermakna apa? Coba, bermakna apa? Bermakna, kalau yang di sini yang saya tulis bermakna Letih dan sulit. ya letih dan sulit, sukar. Coba syaratnya itu letih dan sulit itu. Apa yang tertulis di kitab itu letih dan sulit. Bagus nanti kalau ada bahasa Arabnya ya. Ya, siapa tahu istilahnya, mohon maaf, ini di patkol jaki ini dengan letih dan sulit, padahal bukan itu kata. Nah, tapi ya mungkin mengarah ke situ juga. Apa bahasa Arabnya itu letih dan sulit di dalam kitab bahasa aslinya. Nah, sekarang Anda harus belajar ini menggunakan bahasa di sebuah kitab supaya kita lihat. Ya, siapa tahu interpretasi Anda salah terjemahkah, salah artikan atau sudah cocok memang. Begitu kan? Nah, coba. Apa itu? Letih dan sulit. Apa bahasanya? Hmm? Apa bahasa Arabnya? Ah, Kalau sulit, sulit. takal, Apa? takal. Oh, iya, Akal. Apa? takal. Ya, sulit kan bisa banyak. Lawannya mudah, yusr, ausar. Hah? Innamal usri, yusr. Apakah kata-kata ausar, kata-kata fasakbun, kata-kata apa kek? Nah, ya. Apa di situ? Ustaz Ustaz Firman. Sebenarnya aku tahu gini Ustaz Firman, tapi mau ajak dia ki. Apakah betul-betul Anda mengutip referensi atau mungkin cuma melihat dari artikel? Dilihat di buku aslinya nih Kak Ustaz Firman. Dilihat di buku aslinya. Dilihat dari artikel juga Ustaz, dan dari anunya juga di Maktaba Iya. Syamila juga. Bisa dilihat kita aslinya, tidak ada. Tidak ada. Di Maktaba Syamila juga Ustaz, saya lihat. Nah, bahasa Syamila ada. Bahasa Arabnya ada. Nah, bagus. Saya lihat sebagian footnote Anda pakai Mendeley, sebagian tidak, ya, sebagian tidak. Dan seperti ini Maqais Lugah, mohon maaf, tidak ada halamannya, tidak ada jilidnya, tulis berapa, sehingga tidak jelas. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ini sebenarnya memang banyak ini Ustaz Firmansyah ini. Ya tuh, Ustaz Firmansyah ini sudah berjihad ini bersungguh-sungguh dalam membuat makalah ini 100% atau saya lihat dulu aplikasinya aplikasi jihad dalam membuat makalah dulu ini. Nah, bagaimana Ustaz Firman? Berapa persen ini atau sudah berjihad sepenuhnya 100% atau berapa kira-kira? Nah, Ustaz Firman ini dalam membuat makalah. Hmm.
50%. Jawab dulu, Sus. Berapa? Sudah berjihad atau belum, atau setengah, atau berapa persen, ya terserah. Bagaimana jawabannya? Setengah-setengah jihadnya, Ustaz. Setengah-setengah jihad lah. Wow. Jihad. Jihad Sebenarnya sudah berjihad, Ustaz. Sudah berjihad karena kemarin kan pasca Ramadan itu sibuk. Nah, itu Mina susah di situ, makanya jihad juga di situ, Ustaz. Cuma memang tidak. Tapi jihad kita bukan buang makalah, kita beribadah, ya. Bukan betul. Tadi ada kata-kata saya dengar itu berusaha, keras, memaksa, ya kan? Ada bahasa-bahasa begitu saya lihat kalau berjihad, ya. Kalau berusaha sedikit, ini berjihad atau tidak itu. Dan mau maafin, hasil plagiasi atau turnipin dari Firman itu sekitar 70%. Tinggi sekali Firman. 70%. Istilahnya yang berubah itu apanya mami yang diganti itu kalau 70%, masalah. Lebih banyak yang lebih banyak copy paste-nya, pengutipannya daripada yang originalnya. Gitu ya. Ini untuk sementara ini betul-betul berjihad ini. Berjihad turniti yang paling tinggi misalnya ini. Ya. Tapi tidak apa-apa karena ini sudah lebaran, ya kita ulangi lagi. Mohon maaf. Ya. Oke. Tapi tidak ada alasan itu sebenarnya, tapi biar ini hanya supaya melendakkan masalah atau menenangkan perasaan Anda. Oke, ini pelajaran bagi Anda supaya setelah ini mengikuti firman yang lain juga bagus supaya mengikuti temanya, ya. Yaitu berjihad betul-betul dalam membuat makalah. Tadi juga kehadiran, pas jam 10 tidak ada yang hadir. Berjihad itu dia harus dilihat jihadnya ini. Ya, Masya Allah ini. Ada ini jam berapa tadi baru datang ini. Alpam sebenarnya program mitra lebih-lebih. Datang baru setengah jam tuh baru ada mungkin sudah join tapi pergi masuk kamar mandi. Pergi mode dulu. Masya Allah. Tapi tidak apa-apa. Kita tetap harus berbaik sangka kepada Tuhan. Ya. Oke. Sebelum kita neko-neko, kita lihat dulu ini enggak PowerPoint, ya. Ini sudah lama meneliti nih. Sudah banyak poin-poinnya. Coba lihat. Kata-kata jihad dalam Al-Quran, ya. Belum yang serumpun. Misalkan Al-Qital. Al-Qital itu memang betul-betul artinya perang atau membunuh, ya. Al-Qital. Nah, coba. Yang pertama, tujahidun atau jahad. Ini dalam bentuk fi'il, ya. Fi'il. Ada fi'il madhi atau fi'il mudhari. Yujahidu juga fi'il. Oke, yujahidu. Jahada ini banyak. Ada jahad atau jahadu. Ya kan? Sekedar informasi. Yang banyak dalam Al-Quran itu adalah kata-kata dalam bentuk domir atau jahid. Ya, jahid. Ini bisa bacanya jahada atau jahid. Itu dalam bentuk jamak. Jahadu. Ya, jahadu. Kalau dilihat ayatnya itu jahada itu cuma 2 kali atau 3 kali. Ya, 20 sampai 30 kali itu kata-kata jahadu dalam bentuk banyak. Ya, dalam bentuk banyak. Itu artinya, itu nanti Anda harus belajar. Berjihad itu bukan sendiri. Betul, Palestina itu oleh cuma sendiri. Ya gitu. Terus ada hukum-hukum yang membantu. Jahada dalam Al-Quran dalam bentuk buah itu dalam bentuk mufradnya, ya, menunjukkan mufrad satu itu cuma 2 kali atau 3 kali terulang. Sementara 10 kali lipat lebih, 20 sampai 30 kali itu lebih, itu dalam bentuk sifat, dalam bentuk jam. Kenapa itu? Kenapa perintah terang jihad dalam Al-Quran itu lebih banyak dalam bentuk jamaah daripada bentuk mufrad? Nah itu nanti Anda harusnya pemakalah kaji itu. Ternyata jihad dalam Al-Quran ini maunya Al-Quran. Jadi sebelumnya kita lihat dulu maunya PBB, maunya apa. Ya kan kita lihat dulu maunya Allah, maunya dalam Al-Quran bagaimana. Ini banyak belum bisa. Itu dalam bentuk fi'il. Dalam bentuk isim yang dibawa ini. Jihad. Mujahidun atau mujahidin. Atau jahdah. Jahdah. Jahdah aimanihim. Ya.
Oke. Kalau jihad itu dengan mujahidun itu ya bisa konotasinya dalam bentuk betul berperang, ya. Kalau yang di atas tadi fiil itu belum tentu bermakna al-qital atau berperang, belum tentu, ya. Tentu. Itu bisa bermakna umum, bisa makna perang, bisa juga dalam beribadah harus kita berjihad dalam ekonomi, akidah, ibadah dan seterusnya. Akhlak harus kita tetap juga berjihad sungguh-sungguh, oke? Dan seterusnya bermakna umum, universal, ya. Kecuali yang makna terakhir ini jahda, pemakala dan seterusnya. Tadi saya sempat dengar pemakala mengatakan jihad itu bisa saja hal negatif. Jawabannya itu sudah betul. 5 term ini itu bisa menunjukkan jihad bermakna positif, ya. Tetapi jahda dalam Al-Quran, dalam ini kita lihat jahda aimanihim, jahda itu berapa kali dalam Al-Quran, ya. Itu jahda di sini bisa bermakna negatif, jahda aiman. Jadi ini cerita jahda aimanihim itu banyak orang-orang munafik, orang kafir itu bersumpah, sungguh-sungguh bersumpah. Jadi kelihatan dia bersungguh-sungguh dalam berjumpa. Demi Allah, demi ini. Bersungguh sekali, ya. Serius sekali dalam bersumpah. Tetapi, mohon maaf, ketika dia bersumpah, bersungguh-sungguh, tetapi sumpahnya sumpah palsu. Sumpah-sumpah palsu. Nah, itu. Nah, sumpahnya sumpah-sumpah palsu. Jahdu imanihim, jahdu imanihim. Dalam Al-Quran. Coba lihat sendiri itu. Dan lihat, ya. Nah, dari sini saya minta ini contoh ini untuk pemakalan selanjutnya, seterusnya sama saya atau nanti sama dosen kedua yang lain. Saya mau nanti Anda beda-bedakan begini. Oh, ternyata dalam Al-Quran kalau jihad dalam bentuk fiil maunya ini begini. Kalau jihad dalam bentuk isim maunya ini begini. Ya kan, seperti mujahidun atau jihad. Kalau jahda ternyata maunya Al-Quran begini. Itu kemarin kita berbicara tentang adil, berbicara tentang musyawarah, nanti berbicara tentang lagi. Maunya begini. Bukan mau tak. Nanti itu kalau menurut Mufassir, menurut PBB, menurut apa? Nanti itu. Nanti ditambah lagi menurut hadis. Nanti dikembangkan lagi secara terminologi. Lihat dulu bagaimana Al-Quran. Jadi kita dulu ini kan Al-Quran. Mau nanti menghubungkan dengan politik boleh. Dua, bidang kita laporan melompok. Oh, ini karena saya juga mau mengajar pagi-pagi jam 8, jam 10 dan seterusnya. Saya hanya bisa sampai jam 7 lewat, sampai jam 8 paling mentok. Oh, hilang suara saya. Hilang suara saya berarti kalau hilang suara saya berarti saya kasih off dulu berarti off video. Saya mau hanya dekati dulu dengan Al-Quran saja, Sus. Kalau mau prop, saya terima. Tapi kalau tidak, semua maaf. Silakan cari yang lain. Karena ini kajiannya terbatas, bukan workshop. Dan kita juga ada kegiatan dan kewajiban hari Ahad. Nah, ini, saya ingat kelas Anda itu. Saya juga mengajar Ahad pagi dan beberapa kelas yang lain. Oke, kalau begitu cukup Al-Quran saja. Nah, saya hanya dekati term tersebut dengan kata-kata Al-Quran dan sebagainya. Itu lagi panjang penjelasannya sampai jam 7 lewat. Ya kan? Cuma pendekatan Al-Quran. Belum kita lihat hadisnya, belum lagi makna kontemporer, makna kekiniannya. Itu jauh lebih luas. Ini juga. Ya. Ini banyak ini. Ya. Silakan. Saya minta fokuskan kepada sini. Dan seterusnya. Ya. Baru dilihat.
Nah, misalkan lagi Anda lihat. Nah, coba lihat. Kata-kata jihad dengan tadi itu 6 katanya atau 5 lah kalau jahda itu kita kasih hilang, 5 lah katanya. Itu kata jihad itu huruf yang menyertai kata jihad itu ada 6. Tambah 1 ada juga kata jihad tanpa ada huruf setelahnya. Misalkan jahidil kufara. Tidak ada kata-kata huruf namanya ini huruf muta'addi. Dalam bahasa Arab ini namanya huruf muta'addi. Huruf-huruf yang selalu mengiringi sebuah fi'il, ya kan? Rogiba fi, rogibaan dan seterusnya. Yang dijumpai dalam Al-Qur'an itu huruf-hurufnya itu cuma 6. Plus ada 1 yaitu fiilnya tidak ada memang embel-embelnya huruf langsung. Jahidil kufar, langsung saja, langsung objeknya, maf'ulun bihinya langsung. Tetapi itu cuma beberapa kali, 2 atau 3 kali terulang dalam Al-Quran tanpa huruf. Kebanyakan itu, 30 kali lebih, itu kebanyakan diiringi dengan 6 huruf ini. 6 huruf ini. Ya, fi, ala, ma'a, bi, min, dengan li, itu ada. Nah, harusnya nanti dikaji ini pembakalan dan semuanya. Fi, apa contohnya? Fi sabilillahi, fillahi, fina. Nah, jadi kata-kata fi itu 3 kali jahid atau kata-kata jihad itu fi 3. Ada juga ya. Ada juga fi sabilihi. Jadi 4 itu. Fi sabilihi jadi 4. Nah, jadi lihat di situ. Apa bedanya ketika Al-Quran mengatakan jihad fi sabilillah, jihad fi sabilihi, jihad fina dengan jihad fillahi. Langsung Allah. Tidak ada lagi sabil-sabilnya. Tidak ada lagi sabil-sabil. Langsung fillahi. Nah, 4 term ini menunjukkan 4 konotasi dan penekanan yang berbeda dengan makna jihad. Jadi dia bisa nanti dihubungkan. Jihad yang di Palestina itu fi apa? Jihad ketika kita beribadah fi apa? Ya kan? Ketika Anda belajar ini sekarang fi apa juga? Itu dilihat. Ya. Kalau bi, ada kata-kata bi. Bi ini cuma 1. Cuma 1 dalam Al-Quran. Bi amwalihim wa anfusihim. Itu beberapa kali, banyak kali terulang dalam Al-Quran. Cuma 1 termnya. Bi saja bi amwalihim wa anfusihim. Tidak ada yang lain. Bi yang lain tidak ada. Nah, ada apa itu? Ala banyak. Li juga ada banyak. Ma'a juga itu cuma 2. Min itu cuma 1. Minkum. Dan seterusnya. Ini dikaji. Dikaji, dilihat ini. Oh, ternyata jihad itu butuh ma'ah. Butuh kebersamaan. Nah, ya kan? Kalau sendiri orang berjihad bagaimana? Agak susah. Agak susah. Makanya, kita melakukan ibadah lain di malam hari sendiri, itu susah. Daripada sholat Jumat, banyak orang, itu gampang. Sholat tarawih, banyak orang, gampang. Banyak. Tapi kalau tidak ada ma'ah sendiri, jomblo sikit lagi. Deh. Masya Allah. Begitu. Bagaimana sekarang ini? Ada mi suaraku? Ada mi? Ada mi suaraku sekarang? Iya, Bagus mi. Kalau Ustaz, tidak jelas bagus nih. suara saya, terpaksa apa mami ini? Pika di tengah jalan ini cari sinyal ini. Jelas sekali, Mister. Bagaimana? Sudah mantap ini atau belum? Bagus, bagus. Mantap nih. Bagus mi suaraku semua? Bagaimana? Bersuara dulu. Bagus mi suaraku? Iya, bagus nih Padahal saya Ustaz. bukan jikori. Bagus. Bagus sekali, Ustaz. Bagus mi, mantap. Alhamdulillah. Kalau Ustaz Hamzah ya Bagus. memang kori internasional itu Ustaz Hamzah. Tidak bisa. Ustaz Hamzah itu cuma bisa dilihat-lihaki, tidak bisa dipegang. Tidak lihat cuma Masya Allah, Masya Allah. Oke, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi begini, ya. Jadi begini dilihat bagaimana situasinya begitu makalahnya, ayatnya. Kita lihat contoh lagi ayatnya. Coba lihat, kita lihat contoh makalahnya yang dia buat oleh pemakalah ini. Firmansyah. Ya, ini tadi ayatnya, lampirannya. Coba lihat pemakalah. Oh, makanya saya butuh PDF. Terbongkar ya. Ini dulu pemakalah. Anda katakan jihad itu mengendalikan nafsu. Ya. Kalau tidak salah ayatnya ini terjemahannya.
Ya, ya ayyuhalladzina amanu, innalladzina amanu ini kapang ini. Ya, wal mujahidin fi sabilillah ya. A'zamu darajah. Kalau nggak salah itu ya tentang derajat ya. Tentang faizun. Tadi Anda katakan faizun. Mana kata-kata mengendalikan nafsu firman? Kalau Anda katakan orang berjihad itu derajatnya lebih tinggi, orang yang berjihad itu termasuk kategori orang yang menang, oke, kita keep. Tetapi Anda katakan ini mengendalikan nafsu. Mana kata-kata nafsu di situ firman? Coba jelaskan dulu firman. Harus Anda memberikan kesimpulan, harus ada ayatnya di situ, ada termnya, atau ada misalkan ulama yang dimaksud faizun itu adalah orang-orang yang mampu. Tapi ini mohon maaf, ada ayatnya, terjemahannya mohon maaf. Kita ini bidang tafsir, tidak ada kita tafsirnya ini firman. Langsung kesimpulan setelah ini kan langsung kesimpulan. Nah, itu bilangnya kesimpulan. Tidak ada embel-embelnya. Jadi ini seakan-akan firman ini sebagai mufassir sendiri ini. Saya lagi bilang belum berani menjadi mufassir ini, malak Kak. Bagaimana firman? Komentari dulu firman. Silakan. Komen dulu. Kenapa langsung Anda mengatakan hawa nafsu? Padahal di ayat ini kalau tidak salah tidak ada kata-kata hawa nafsu. Ini ayat artinya. Tidak ada kata-kata hawa nafsu. Jelaskan dulu firman. Ya, Ustaz. Baik. Kenapa saya kutip ini ayatnya? Karena orang yang menang itu kan orang yang bebas dari hawa nafsunya, Ustaz. Itu disebut di ayat itu kan, makanya dia dibutuhkan jihad. Nah, makanya jihad ini bisa melepaskan orang dari nafsu. Maksudnya bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan nafsunya. Itu sebenarnya. Ya. Mana suaranya? Silakan, silakan. Bismillah. Mana suaranya? Cek. Kedengaran? Saya dengar suaranya. Silakan, silakan. Ya, baik. Saya kutip ayat itu. Di ayat ini menjelaskan, menyebutkan bahwa orang-orang yang berjihad itu mereka lah orang-orang yang menang. Nah, makanya orang-orang yang menang itu kan dia harus selesai dengan nafsunya atau bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena ketika dia tidak masih diperdaya oleh nafsunya, maka dia Oke, tidak siapa bisa bilang itu? Harus nafsu. Iya kan? Pendapatnya siapa itu? Ya itu harus Anda anukan itu. Pendapatnya firman atau pendapatnya penceramah, pendapatnya buku apa, ulama apa, siapa? Itu. Itu siapa itu? Siapa bilang harus? Kemenangan itu harus nafsu. Iya kan? Apa? Itu dia yang dimaksud. Ada. Kalaupun tidak ada dia ada. Jadi dua ini ayatnya. Ayatnya harus ada kata kuncinya seperti tadi. Tadi ayat yang pertama tentang surga, oke. Tuh, oke. Itu jalan menuju surga, oke. Cuma sini tidak disampaikan ayatnya ini, harusnya disampaikan ayatnya ini. Surah Ali Imran. Ini pun salah-salah ini anunya ini, penulisan QS-nya, apanya, nanti diperbaiki ini. Oke. Am hasibun anta tudkhul jannah ya. Itu kalau salah ini ayatnya. Oke, harusnya disampaikan ayatnya. Ada kata-kata al-jannah. Berjihad al-jannah surga. Oke. Anda mengatakan jalan menuju surga. Nah, ini mungkin anu saya Anda ini cara Anda mengeksplorasi, cara Anda berretorika ya. Jalan menuju surga. Walaupun tidak ada kata-kata jalan ya. Tapi ini mungkin untuk eksplorasi. Ada kata-kata surga. Oke, kita keep ini. Am hasib anta dakhulul jannah. Ada ya? Oke, ada kata-kata surganya. Oke, kita keep. Di sini tidak ada kata-kata nafsu. Tidak ada kata-kata nafsu. Iya. Tidak ada kata-kata nafsu. Kemudian tidak ada kata-kata apa lagi. Coba lihat. Ya, ya kan? Mengendalikan. Jadi bisa itu dua ini lihat. Jadi kita ini tafsir ada dua. Kalau bukan merujuk kepada ayat, merujuk kepada mufassir. Jadi tafsir itu kan subjeknya itu cuma satu, mufassir namanya. Jadi kita kalau bukan merujuk ayat langsung, kita langsung melihat merujuk kepada kita tafsir. Di sini mohon maaf dua-duanya tidak. Dan ini mohon maaf terulang lagi dari makalah-makalah sebelumnya.
Makalah-makalah sebelumnya begitu lagi, begitu lagi. Ya begitu lagi, begitulah. Anda katakan begini, ternyata tidak ada ayatnya bilang begitu. Nah, saya mau Anda betul-betul berjihad lagi untuk makalah selanjutnya ini. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang bermasalah tentang ininya. Tentang ayat-ayatnya, pengendaliannya, kata kuncinya itu sudah baik dan benar semua ya. Kalau tidak, bermasalah kita itu, bermasalah, ya. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nanti saya minta pemakalan selanjutnya betul-betul selektif dalam menjelaskan ayat tersebut, ya. Jadi saya ulangi, kumpulkan ayat itu, kemudian saya minta Anda centang, ini kira-kira dalam lampiran bagus ya. Ini kira-kira ayat ini untuk ontologi atau untuk rumusan masalah pertama atau ini untuk rumusan masalah ketiga atau bahkan bisa dua-duanya dan seterusnya. Nah, tanda itu dari ayat itu nih kita kembangkan. Ada ayat itu kita kembangkan. Kalau mau dijelaskan lebih lanjut nanti berkembang itu ya. Nah, tadi dikatakan teroris, betul. Saya termasuk golongan orang yang mengatakan bahwa ya, teroris itu bukan termasuk bagian dari jihad. Betul. Dan ini sejarahnya dari Prancis. Di abad 18 itu sampai 1819 ada buku memang tentang teroris itu. Itu pada mulanya itu teroris kan cuma teroris itu tentang pemerintahan. Pemerintah melengsarkan pemerintah dengan kekerasan. Itu dulu pada mulanya teroris. Dari Prancis, kemudian Turki pun sempat, Turki kemudian Rusia juga sempat ada tindakan teroris untuk menggulingkan raja atau pemerintah setempat, sampai ke Amerika juga, ya kan? Amerika bahkan dituding juga demikian. Kemudian dipantul lagi, dipantul. Dipantul, ternyata cek. Yang dimaksud lagi teroris itu bukan lagi masalah pemerintahan, tetapi masalah ideologi. Tentang ideologi lagi. Jadi dilupa sejarah awalnya teroris itu aspek pemerintahan. Dilupa Kalau masalah pemerintah paling-paling orang bilang tinggal kudeta, tinggal revolusi tentang apa, ya. Padahal pada mulanya itu teroris itu tentang pemerintah saja. Ini dialihkan kepada apa? Ideologi atau agama lagi. Itu namanya betul. Terkadang itu istilah-istilah, pengalihan-pengalihan istilah, pengalihan-pengalihan isu itu banyak berkembang dan banyak terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Ya, kalau Anda tahu teori politik, teori apa dan sebagainya, maka betul-betul nanti Anda akan geleng-geleng kepala, ya, melihat bagaimana kecerdasan atau kelicikan. Ya, ini beda-beda tipis ini antara kecerdasan dengan kelicikan seseorang dalam memainkan dunia ini ya, termasuk itu juga dan sebagainya. Jadi betul-betul jihad itu yang pertama kesimpulan kita harus ada kebersamaan, ya, kebersamaan. Jangan dulu pemakalah atau ada yang tahu apa lawan dari kata jihad? Ini penting ini. Kemarin mungkin kita belum sempat bahas. Misalkan adil, lawannya itu zolim. Kalau jihad, lawan katanya apa itu? Ayo. Ada yang tahu? Antonim atau lawan kata dari jihad. Tapi bukan teroris ya. Bukan lawannya. Bukan persamaannya juga. Jihad, antonimnya atau lawan kata dari jihad apa? Lawan kata jihad apa? Ustaz Samsa tahu apa lawan kata dari jihad? Kalau ria lawannya ikhlas. Apalagi al khair asyar, kebaikan keburukan. Ya kan? Musyrik tauhid. Itu lawannya itu musyrik tauhid. Kalau jihad yang terdiri dari atas 3 huruf dasar, oke. Kira-kira lawannya apa? Sebelum saya tutup, ya, coba lihat di dalam bahasa Arab itu banyak kata yang merupakan lawan kata itu yang mirip dengan kata lawannya. Contoh ya.
Coba lihat. Ini antonim ini. Yusr dengan usr. Mudah dan sulit. Ya, mudah dengan sulit. Oh, ya. Oh, ya. Mudah dan sulit. Nah, coba. Kalau jahada juga beda satu dengan sinonimnya. Beda mirip. Dan ini banyak terulang dalam Al-Quran. Coba lihat. Lawan dari jahada. Lawan dari jahada. Jahada. Jadi hak besarnya dikasih lembut. Menjadi hak kecil. Itu. Ini lawannya. Kalau kita lihat terjemahan-terjemahan Kemenak, bisa diartikan jahada itu artinya ingkar. Tetapi beda dengan kafir. Kafir itu sekedar mungkin mengingkari. Tetapi kalau jahada itu mengingkari dan ngotot. Ngotot untuk mengingkari hal tersebut. Itu namanya jahada. Jahada. Kalau berarti jahada yang dimaksud tadi 5 term itu, 5 term ayat tadi itu artinya jahada dalam bentuk positif. Ya, bagaimana dalam beribadah, membela agama Allah, melawan hawa nafsu dan seterusnya. Kalau jahada yang kedua ini adalah ini pakai hak kecil itu mengingkari nabi, mengingkari kebenaran, ya, dan seterusnya. Itu. Jadi kita mau perkuat perkuat yang begini-begini, Ustaz Firmansyah dan lain-lain, ya. Termasuk ini saya lupa tadi, kesulitan. Di kitab itu bukan al-usr. Al-usr itu kata-kata jihad, ya. Tetapi kata-kata syakun atau masyaqqah. Masyaqqah. Jadi masyaqqah. Jadi masyaqqah, Ustaz Firman, oke, bisa dikatakan sulit, sukar boleh. Tapi ingat, dalam kamus bahasa, namanya kamus bahasa. Kita lihat kemarin yang saya katakan, ada makna awal, ada makna pengembangan. Ya. Masyaqqah, oke, kita artikan kesulitan, oke. Tapi apa akar kata dari masyaqqah? Coba. Idas sama'un syaqqat. Apa artinya itu? Idas sama'un syaqqat. Ini tentang hari kiamat ini. Apabila as-sama' syaqqat. Apa itu syaqqat? Apa artinya itu syaqqat? Ayo. Apa artinya? Apa artinya syaqqat? Tidak ada yang tahu. Sudah, Midah. Terbelah. Apa artinya itu syaqqat? Ragu-ragu, Ustaz. Apa? Bukan ragu-ragu, Ustaz. Terbelah. Terbelah, pecah, terbelah, retak, terbelah, ya. Terbelah. Terbelah. Jadi susah itu membelah, ya, atau memecah sesuatu. Ya kan? Kalau kita misalkan durian atau apa kamu kita belah, ada besi, ada apa kita palu supaya terbelah, ya kan? Itu susah. Untuk membelah sesuatu itu susah. Susah berarti tidak semua orang bisa melakukannya. Itu juga jihad, tidak semua bisa orang melakukannya. Satu. Ya, tetapi namanya terbelah berarti ada hasil. Jadi kita termasuk jihad kalau tidak sampai ke tujuan. Mundur, sudah deh, banjir pulang mak, misalkan begitu. Tidak, biar banjir, kan ada perahu. Biar hujan, ada namanya jas hujan. Jangan bilang tidak jadi mak ini ke masjid ini, tidak jadi mak ke kampus ini. Kenapa hujan ini? Ada kan mantel, ada kan payung, ya, ada Grab, ya kan? Dipinjam yang ini kendaraanku, ya kan? Ada kan Grab, ada kan Gojek, dan seterusnya. Ini juga begini. Syaqqat itu terbelah, ada usaha sehingga hal tersebut terbelah. Sulit memang, sulit itu membelah, memecah sulit itu memang sulit. Ya, untuk membelah-belah idas sama'un syaqqat. Gampang tidak membelah gampang tidak membelah bumi, membelah langit. Susah kan? Idas sama'un syaqqat, susah kan? Itu juga. Itu. Jadi ada usaha, ada tujuan dan ada hasil. Dengan masyaqqah ini kita lihat itu tadi, usaha, hasil, dan tujuan. Maka orang yang berjihad kalau cuma setengah-setengah, ya tidak sampai ke tujuan akhir. Ya, misalkan tadi mengalahkan orang kafir dalam pedang Badar, ya kan percuma, ya kan? Ada kan usaha apa? Meninggalkan kota Madinah, kemudian ketemu di sumur Badar, di situ kita berperang. Itu kan ada prosesnya juga. Itu juga. Saya mau juga Anda sebagai
mahasiswa kandidat magister agama dalam bidang tafsir betul-betul mengikuti filosofi masyaqqah, ya, masyaqqah ini. Bahkan juga betul, terkadang jihad itu dia katakan dipaksa betul, ya, dipaksa betul itu. Misalkan kita mujahadah, kita melakukan ibadah di waktu orang tidak beribadah, ya. Kita sekarang ini belajar di waktu orang misalkan rekreasi. Ya, orang harus mungkin ada orang dirasa pergi rekreasi ke mall, ke pantai dan sebagainya. Itu juga harus kita ya kan? Kalau kita setengah-setengah, betul memang itu terkadang ada paksa-paksa yang baik, paksa-paksa baik. Ya, termasuk betul menundukkan hawa nafsu, egois atau apa, kemalasan itu terkadang memang harus dipaksa-paksa itu baru berhasil. Ya kan? Makanya kenapa ulama-ulama tasawuf itu zikirnya 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Kalau orang mengatakan, buat apa rempong-rempong, buat apa susah-susah? Ya kan, repot-repot. Tidak, ini tidak memang harus dipaksa-paksa. Tetapi paksa itu lama-lama ala bisa karena terbiasa. Ramadan ini sekarang mungkin tidak bisa mengangkat barbel yang 100 kilo. Tetapi kalau dengan usaha dia paksa, dia kemudian secara rutin, paksa itu berarti bukan instan ya. Ada waktu, ada proses, maka dia bisa seperti aderai, bisa mengangkat barbel yang 100 kilo bahkan lebih. Berarti memang dia harus paksakan waktunya, luangkan tenaganya, ya kan, dan seterusnya baru bisa. Itu namanya berjihad. Memang ada unsur pemaksaan yang positif dalam berjihad ya, dan seterusnya. Termasuk ini bapak-bapak, ibu-ibu, Ibu Pak Ramadan, Pak Makmun, Pak Helmi dan semuanya ini mungkin ada kegiatannya di weekend. Ada juga kegiatannya bukan hanya sebagai mahasiswa, mungkin sebagai guru, sebagai anak, atau mungkin sebagai suami, sebagai bapak dan sebagainya. Oke, mungkin. Tetapi karena kita sudah berstatus mahasiswa, berarti ada juga jihad kita sebagai mahasiswa, sebagai bapak ada juga jihad kita sebagai bapak, sebagai guru ada juga jihad kita sebagai guru. Kalau begitu semua berjihad ya, dan seterusnya. Sudah jam 12 ini. Masya Allah, dan seterusnya. Wallahu alam wa rasuluhu. Demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah kita bertemu karena Allah dan tentunya kita juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Saran saya, kita ini jurusan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an adalah kecintaan dan jihad kita yang utama ya. Dan fokus kita dalam membuat makalah tentu adalah Al-Qur'anul Hadis ya. Tadi saya sempat lihat bagaimana itu teroris masuk surga atau masuk neraka. Jangan teroris. Saya tadi sudah mengatakan teroris tidak termasuk dalam jihad. Ya, coba. Jangankan itu teroris. Pada zaman Rasul ada dalam kitab Bukhari atau Muslim, ya, dia dikatakan mati syahid. Mati syahid tapi ada yang masuk neraka loh. Jangankan mati syahid, ahli Al-Quran, coba lihat itu hadis Bukhari yang Muslim, Bukhari dan Muslim itu panjang sekali. Ada 3 itu, ahli Al-Quran, orang yang dermawan, dengan orang yang mati syahid, 3-tiganya ini Allah kasih masuk neraka loh. Padahal dia sudah berada dalam ahli Al-Quran. Termasuk kita ini. Ahli Al-Quran misalkan Anda katakan kita ini ilmu Al-Quran, belum tentu juga mungkin masuk surga. Ya kan, dosennya juga belum tentu masuk surga. Orang mati syahid, apalagi teroris. Masya Allah. Yang menentukan itu adalah surga nerakanya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah deh, lewat 1 menit. Nanti ku ambil waktunya Ramadan, kalau nanti protes lagi, melapor lagi pada sama rektor, direktur itu Irham itu 2 menit itu. Harusnya kita sholat atau apa, dan seterusnya. Oke, demikian kita bertemu karena Allah dan tentunya kita juga berpisah karena Allah. Ustaz Hamzah, Ustaz Ramadan, Ibu Sa'ada, Ibu Nural, Ibu Mitra, Ibu Pak Firmansyah, Helmi dan Makmun dan Ustazah Saidatul Jannah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat. Iya. Mohon maaf lahir batin Ustadz. Sama. Mohon maaf lahir di puskesmas. Iya.